Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2581. Sharon dan Murphy juga terhenti, sebelum berbalik dan menembakkan tatapan marah kepada Leslie. Sharon sudah berniat untuk mendapatkan pedang panjang itu dengan harga berapapun. Namun, Leslie sudah memberikan tawaran yang sangat tinggi sebelum Sharon sempat mengatakan apapun. Apakah Leslie sepenuh hati seperti dirinya? Atau apakah wanita ini hanya membuat masalah tanpa alasan? Tatapan Sharon berubah menjadi dingin membeku. Dia hanya ingin mencekik Leslie. Sayangnya, Leslie lah yang pertama kali menyebutkan harga. Tindakannya membuktikan tekadnya dalam memperoleh pedang itu. Semua orang di ruang lelang beranggapan bahwa wanita bangsawan dari keluarga Clark pasti sangat menyukai pedang, karena dia begitu bersemangat dalam menawar. Atau mungkin, dia tahu pedang siapa itu. Jika itu benar, itu menjelaskan mengapa dia memberikan tawaran setinggi itu. Implikasinya jelas. Menawar melawan dia pada titik ini berarti melawan dia. Barangnya belum diperkenalkan. Kau melanggar aturan dengan menyebutkan harga sebelum lelang dimulai. Aku dengan ini menyatakan bahwa hakmu untuk berpartisipasi dalam lelang dicabut. Saat semua orang yakin bahwa pedang panjang itu akan berakhir di tangan Leslie, suara yang jauh namun menenangkan terdengar dari belakang ruang lelang, suaranya begitu rendah hingga terdengar seperti bisikan lembut. Itu adalah suara yang seolah-olah terlepas dari kenikmatan duniawi. Melihat kata-kata yang diucapkan, seolah-olah orang itu sedang menghina pedang tersebut secara terbuka. Ekspresi Leslie langsung berubah masam. Harvey mengernyit, berbalik untuk melihat ke belakang. Tanpa memberi waktu kepada orang lain untuk bereaksi, suara dari kejauhan itu terdengar lagi. Pemilik pedang panjang rusak ini adalah kepala instruktur legendaris dari SWAT Camp, seorang legenda hidup kekuatan militer. Pedang ini sangat berharga, tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Siapapun yang memilikinya akan dapat bertanya apa saja kepada kepala instruktur legendaris. Kalian semua tahu betapa berharganya permintaan itu. Karena tawaran awal untuk pedang ini adalah 1,5 juta, tawaran berikutnya tidak boleh lebih rendah dari jumlah itu. Silakan mulai. Kerumunan menjadi heboh mendengar kata-kata itu. Harvey satu-satunya yang tampak tercengang. Siapa yang memutuskan bahwa benda ini bisa dipertukarkan dengan permintaan? Selama perang, dia telah mematahkan sebuah pedang dan membuangnya di medan perang. Siapa yang tahu bahwa pedang itu akan ditemukan kembali, dan diberi begitu banyak nilai? Ini lelucon. Tidak sampai beberapa menit, lelang yang intens terjadi. Saat ini, semua orang sudah tahu persis berapa harga pedang itu. Setelah beberapa putaran penawaran, Sharon berdiri dengan gigih. 300 juta dolar. Aku akan membelinya dengan harga 300 juta dolar. Siapapun yang berani melawanku untuk itu akan melawan kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam. Saat semua orang mendengar nama itu, seluruh kerumunan terdiam. Para taipan dari Timur Tengah dan pangeran-pangeran Eropa Utara yang ada di kerumunan itu mengernyitkan dahi. Jika Sharon hanya mewakili dirinya sendiri dalam lelang, tidak masalah untuk menawar melawannya. Tapi jika dia menggantikan keluarga kerajaan dari kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam, itu akan membuat mereka dalam masalah besar. Semua orang menyadari betapa merepotkannya putri tertua keluarga itu. Membuat permusuhan dengan kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam hanya karena beberapa pedang yang rusak bukanlah sesuatu yang sebanding, meskipun itu adalah senjata yang pernah dimiliki oleh kepala instruktur. Bab 2582. Hanya kami yang berhak memiliki pedang kepala instruktur. Dengan ini, kami akan meminta kepala instruktur untuk bergabung dengan keluarga kerajaan kami. Hanya kami yang berhak memilikinya. Negara tidak pantas memiliki pria segagah itu. Sharon, yang berpikir bahwa tawarannya pasti diterima, mulai menunjukkan arogansinya. Mendengar pernyataan arogan tersebut,
beberapa pengusaha lokal tidak bisa menahan kemarahan mereka dan berteriak membalas dengan ketidakpuasan. Nona Pearl, semua orang di sini tahu bahwa kamu berniat memiliki pedang itu. Kami tidak ikut menawar karena kamu bagian dari keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Tapi itu tidak berarti kamu boleh menghina negara kami. Seorang pria hebat seperti kepala instruktur bukanlah seseorang yang bisa kamu miliki. Lebih baik kamu buang jauh-jauh pemikiran itu. Kepala instruktur negara H. Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan negaramu. Cukup dengan hayalanmu. Sharon tertawa terbahak-bahak. Hayalan, katamu. Kalian dengar dari penyelenggara. Orang ini dengan pedang panjang yang patah bisa meminta apa saja kepada kepala instruktur. Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam hanya memiliki satu permintaan, yaitu agar dia bergabung dengan keluarga kerajaan kami. Ada masalah. Bahkan anak-anak pun mengerti bahwa apa yang sudah dikatakan tidak bisa diubah. Kau pikir kepala pelatih, yang sangat kau kagumi, bahkan tidak bisa memenuhi permintaan yang sederhana seperti itu. Dia adalah seorang pria yang mewakili semua pria di negaramu. Jika dia bahkan tidak bisa memenuhi permintaan ini, itu hanya berarti satu hal. Bahwa kalian semua di negara H hanyalah sekumpulan orang bodoh yang tak bisa dipercaya. Para pengusaha merasa marah karena hinaan yang penuh kebencian itu, wajah mereka terdistorsi oleh kemarahan. Semua orang di sana tahu bahwa kepala instruktur akan berada dalam posisi sulit jika pedang itu benar-benar jatuh ke tangan Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam, karena dia akan dipaksa untuk memenuhi permintaan tak tahu malu itu. Para pengusaha berdiri saat ini, siap untuk menaikkan tawaran mereka. $450 juta. Kata Harvey tiba-tiba. Semua orang terkejut. Meskipun pemilik pedang yang patah diberi hak untuk meminta apa saja kepada kepala instruktur, $300 juta adalah harga yang sangat tinggi. Dengan Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam mendukung Sharon, siapa yang berani bersaing dengannya? Meskipun mereka punya banyak uang, mereka takut bahwa balas dendam akan menyakiti mereka. Namun, seseorang benar-benar cukup berani untuk secara tiba-tiba menaikkan tawaran. $450 juta, tanpa kurang. Perubahan yang tak terduga ini membuat semua orang bingung. Anak ini yang muncul entah dari mana cukup berani, bukan? Harvey, bajingan. Murphy menatap Harvey dengan marah. Apakah kau sedang bermain-main dengan kami? Apakah kau punya uang sebanyak itu? Jika tidak, kau merusak kepentingan penyelenggara dengan menaikkan tawaran tanpa alasan. Seseorang. Usir orang ini dari tempat ini. Sharon juga menatap Harvey dengan penuh kebencian, wajahnya terbelah oleh jijik. Jangan lakukan hal bodoh hanya karena ingin menyakiti orang lain, Harvey. Apa maksudmu, brengsek? Menaikkan tawaran. Merugikan orang lain. Bab 2583. Harvey tetap tenang, wajahnya datar. Kau bicara seolah pedang ini sudah menjadi milikmu. Kalau kau begitu percaya diri, kenapa tidak menaikkan tawaranmu saja? Kalau tidak punya uang, keluar saja dari sini. Jangan pamer. Berhenti menakut-nakuti orang dengan status bangsawanmu. Kami bukan anak kecil. Di sini, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau masih pamer sebagai bangsawan padahal sudah dikeluarkan dari keluarga kerajaan sore tadi. Kau tidak tahu itu pelanggaran hukum. Harvey lalu dengan tenang melirik ke arah kerumunan. Kalau kalian tidak percaya, cek saja berita terbaru dari Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Nona Pearl di sini sudah dicabut status bangsawannya. Pasti jadi berita utama. Semua orang saling berpandangan penasaran mendengar kata-kata Harvey. Mereka cepat-cepat mengeluarkan ponsel untuk mengecek, karena biasanya tidak mengikuti berita tren. Tak lama kemudian, terdengar suara napas tertahan dari seluruh ruangan. Dia benar. Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam mengumumkan bahwa pewaris ke-49, Sharon Pearl, telah dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Kalau dia masih pakai nama keluarga kerajaan, dia harus diseret ke pengadilan. Bagus. Jadi dia cuma tukang pamer palsu.
Kerumunan pun bersorak senang mendengar kabar itu. Di saat yang sama, mereka berteriak marah. Hampir saja kami tertipu oleh gadis kecil itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Skandal Sharon terbongkar begitu mudah. Kalau bukan karena kesempatan ini, dia pasti sudah mencekik Harvey sampai mati di tempat. Ini balai lelang, bukan pasar basah. Kalau masih punya dendam, selesaikan di luar. Kalau berani omong kosong lagi di sini, akan aku usir. Pendeta Parubaya itu tampak mendapatkan instruksi baru. Dia menatap Harvey dengan dingin sebelum berkata, $450 juta, sekali. 2 kali. Kerumunan sangat antusias. Harvey mengernyit. Meski tidak begitu jelas, dia bisa merasakan bahwa kuil 5 kebajikan mendukung Sharon. Tapi karena mereka cukup hati-hati, Harvey malas mengungkapkan hal itu saat ini. 600 juta. 600 juta. Sharon berteriak sekuat tenaga. Matanya memerah. Itu semua uang yang dia miliki. Kalau dia bisa membawa pulang pedang patah itu, mungkin dia masih punya kesempatan untuk kembali ke keluarga kerajaan. Kalau gagal, maka kesempatan itu akan hilang selamanya. Terjual. Tepat saat Harvey hendak menaikkan tawaran, suara dari kejauhan terdengar lagi, dengan nada sombong yang jelas. $600 juta, terjual kepada Nona Pals. Terdengar suara palu diketukkan segera setelah itu. Harvey bahkan tidak sempat bereaksi. Pada titik ini, kuil 5 kebajikan tidak lagi mendukung Sharon secara diam-diam. Mereka terang-terangan berpihak padanya. Tatapan Harvey langsung menjadi dingin. Ini tidak adil. Teriaknya, marah. Aku bahkan belum menaikkan tawaranku. Aku akan menawar 750 juta. Gadis lelang utama sudah memutuskan bahwa Nona Pearl adalah pemenangnya. Pendeta Parubaya itu melirik Harvey tanpa berniat memberi penjelasan lebih lanjut. Dia tersenyum pada Sharon dan berkata, silakan ke belakang panggung dan lakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mengambil pedang patah milik kepala instruktur, Nona Pals. Sebagai perwakilan kuil 5 kebajikan, aku doakan yang terbaik untukmu. Sharon dan Murphy terdiam, sedikit terkejut. Mereka mengira Harvey akan tetap menaikkan tawaran, memberi mereka alasan untuk mendapatkan pedang patah milik kepala instruktur. Mereka tidak menyangka sosok legendaris, Maiden Tel Leitol, akan muncul dan membuat keputusan sepihak. Dengan status dan identitas kuat Teal, dia bisa menjual barang kepada siapapun yang dia mau. Bagaimanapun, dia yang membuat aturan lelang. Tidak ada yang bisa menghentikan Teal, bahkan jika dia mengubah aturan di tengah jalan. Bab 2584. Bagi Sharon, harga yang sangat tinggi itu adalah penipuan besar. Meskipun begitu, dia bisa menerima kenyataan itu. Ia berdiri dengan senang hati sebelum mengambil pedang rusak kepala instruktur. Pendeta Parubaya itu pun tidak menghentikan Sharon. Meskipun Sharon sebenarnya tidak mengikuti aturan, itu tidak masalah karena gadis itu sendiri yang melanggarnya lebih dulu. Ini tidak benar. Harvey bangkit dari tempat duduknya, ekspresinya membeku. Apa hakmu melakukan hal seperti ini? Karena aku duduk di sini, aku punya hak untuk menawar. Bukan urusanku kalau kau tidak ingin melelang pedang ini dan ingin memberikannya langsung kepada pihak lain secara pribadi. Tapi karena kau sudah meletakkannya di sini dan menetapkan aturan lelang, seharusnya kau mengikuti aturan itu bukan? Tidak peduli siapa kau. Bukan hanya kau tidak menghormati tamu dengan seenaknya melanggar aturan. Tapi tindakanmu juga telah mencoreng nama kuil 5 kebajikan secara keseluruhan. Katanya tempat ini adalah tempat latihan seni bela diri suci di Southlight. Aku pikir kata-katamu punya bobot, tapi ternyata kau jadi begitu tidak tahu malu hanya karena satu barang lelang. Lupakan saja, Harvey. Leslie tak menyangka Harvey akan bertindak seimpulsif ini. Wanita yang berbicara tadi adalah gadis dari kuil 5 kebajikan, Tel Leitol. Bisiknya pelan. Status dan identitasnya sangat kuat. Kita tidak akan bisa melawannya. Bahkan Vince York pun harus tunduk dan menghormatinya. Kita tidak bisa berdebat dengannya di sini. Kita harus bersabar.
Leslie merasa kesal, tetapi sebagai wanita dari Hong Kong, dia sangat menyadari status Teal. Karena Teal sudah bicara, tidak ada yang bisa menentangnya. Meskipun Leslie tahu bahwa Harvey memiliki identitas luar biasa dan kemampuan bertarung yang mengesankan, bahkan dia pun tak yakin bisa menantang Teal. Namun, Teal adalah bagian dari kuil 5 kebajikan. Kamu ingin aku melupakan ini? Tidak mungkin. Harvey menggeram, matanya yang tajam menatap dingin ke arah kursi belakang. Barang itu milikku. Aku sudah membelinya seharga 750 juta sekarang juga. Menurut aturan balai lelang, penawar tertinggi adalah pemenangnya. Bahkan jika kau sudah mengkonfirmasi tawaran, kau harus memberi peringatan 3 kali sebelum menghentikan lelang. Tapi kau malah mengunci tawaran yang lebih rendah tanpa memberi kesempatan bagi yang lain untuk menawar. Apa maksudnya ini? Apa kalian bersekongkol dengan kekaisaran matahari tak pernah terbenam untuk menjual sesuatu yang milik rakyat negara H? Kalian seharusnya tahu apa arti barang itu. Ini milik kepala instruktur. Kalian sudah cukup tidak menghormatinya dengan melelang barang seperti ini. Tapi sekarang, kalian bahkan memutuskan siapa yang akan membelinya. Apa kalian menghina kepala instruktur? Berani sekali kau, bocah. Pendeta Parubaya itu berteriak mundur dengan marah. Kau tahu akibat dari menodai nama kuil 5 kebajikan. Para pendeta muda dari kuil 5 kebajikan muncul dari segala arah, semuanya menatap Harvey dengan tatapan dingin. Bab 2585. Jika Harvey kembali memfitnah, mereka akan segera mengambil tindakan. Memfitnahmu, katamu. Harvey mencibir, jijik. Kau pikir orang lain akan bermasalah kalau kau sendiri yang melakukannya. Berikan penjelasan yang masuk akal. Jika cukup baik, aku akan pergi saat ini juga. Tentu saja. Bukan hanya aku yang harus puas dengan penjelasanmu. Semua orang di sini juga harus puas. Benar semuanya. Harvey mencoba memanfaatkan kerumunan untuk keuntungannya. Namun karena kuil 5 kebajikan terlibat dalam situasi ini, tak ada yang berani menyuarakan dukungan. Nama Harvey sudah cukup terkenal saat ini. Semua orang tahu pencapaiannya selama di Hong Kong dan Las Vegas. Mereka percaya dia bukanlah orang biasa. Namun, terlepas dari status dan identitasnya, tak mungkin dia bisa menantang kuil 5 kebajikan. Dia tidak punya hak untuk itu. Murphy dan Sharon tertawa mendengar kata-kata berani Harvey. Apa orang ini sudah gila? Dia menuntut penjelasan dari kuil 5 kebajikan. Kuil 5 kebajikan selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Orang lain hanya bisa mengikuti aturan mereka, dan kuil itu tidak pernah merasa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Lupakan saja, Tuan York. Kita tidak bisa melawan mereka. Leslie semakin cemas. Ia khawatir Harvey akan mencoba menantang pihak yang jauh lebih kuat darinya. Kami tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Suara dari kejauhan terdengar lagi. Tapi karena kau adalah pemimpin cabang Longman Mordu dan pangeran dari Southlight, aku akan membuat pengecualian. Nada dingin Teal kini dipenuhi amarah. Pertama, kau datang bukan untuk membeli barang dari lelang. Kau datang untuk membuat masalah bagi Murphy dan Sharon. Awalnya kau tidak membeli apapun, dan hanya menyuruh Leslie Clark berbicara setelah Sharon memastikan barang itu milik kepala instruktur. Baru setelah hak Leslie dicabut, kau mulai menawar. Sebagai seorang pria, kau bahkan tak berani bergerak sendiri saat merencanakan sesuatu untuk orang lain. Tapi kau nyaman berdiri di belakang seorang wanita. Sebagai keturunan keluarga York, kau benar-benar sesuai dengan rumor, keluarga penuh pria yang cuma bisa mengandalkan wanita. Aku tidak menyukaimu, dan aku tidak ingin melihatmu berhasil dengan trik murahanmu. Kami akan menjual barang kami kepada siapapun yang kami mau, berapapun harganya. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu membeli apapun di sini. Sekarang, puas dengan penjelasanku? Tentu saja tidak. Jawab Harvey dingin, wajahnya penuh penghinaan. Kalau kau tidak puas, jangan ikut serta. Balas Teal tenang, tak peduli pada kemarahannya. Kalau kau di sini, kau harus taat pada aturanku.
Bagaimanapun juga, akulah yang berkuasa di wilayah ini. Sudah cukup bicaranya. Bawa Tuan York pergi, Nona Clark. Aku tidak akan berdebat denganmu. Demi keluargamu, aku tidak akan memasukkan kalian ke daftar hitam. Tapi tidak akan ada kesempatan kedua. Suara Teal kembali dingin dan jauh. Seolah-olah dia adalah hukum itu sendiri. Ini penjelasanmu. Ini aturan dari kuil 5 kebajikan. Harvey tertawa pelan. Sungguh sombong. Kau pasti benar-benar percaya diri. Teal tampaknya tidak mendengar kata-kata Harvey, atau mungkin tak mau repot menjawab. Bagaimanapun juga, tak ada jawaban. Pendeta Parubaya itu mendesis. Ayo, usir mereka. Beberapa murid dari kuil 5 kebajikan perlahan mendekat, wajah mereka penuh hinaan. Ayo pergi, Tuan York. Harvey siap bertindak dan melawan, tapi Leslie memegang tangannya dengan memohon. Jangan. Jangan lakukan itu. Pintanya dengan tenang. Kuil 5 kebajikan tidak sesederhana yang kamu kira. Berhentilah menambah masalah, kumohon. Keluarga Clark bekerja keras untuk bisa berada di posisi kami sekarang. Melihat tatapan serius Leslie, Harvey menghela napas dan mengalah. Baik. Aku akan pergi bersamamu. Dia bisa memperjuangkan dirinya sendiri, tapi dia tetap harus mempertimbangkan perasaan Leslie dan keluarga Clark. Dia juga tak mempermasalahkan ketakutan Leslie terhadap kuil 5 kebajikan. Bab 2586. Di mata semua orang, kuil itu adalah tempat pelatihan seni bela diri suci Southlight. Maka, secara alami tidak ada yang berani menyinggung mereka. Benar. Ayo kita pergi dari sini. Harvey menepuk bahu Leslie sebelum berbalik. Leslie menghela napas lega. Kerumunan juga merasa tenang. Semua orang ingin menonton pertunjukan besar itu, tetapi mereka pasti akan terseret ke dalam situasi tersebut jika Harvey benar-benar bertarung melawan kuil 5 kebajikan. Dia telah menunjukkan keteguhan luar biasa di Hong Kong dan Las Vegas selama beberapa hari terakhir, jadi lebih baik jika dia menunjukkan kompromi kali ini. Sharon melirik Harvey dan Leslie, menyilangkan tangan di dada. Kalian memang ahli menyerah ya? Katanya dengan tawa mengejek. Tapi itu wajar. Kalian hanyalah sampah yang memanfaatkan yang lemah. Harvey York. Jika kau tidak menyerah sekarang, kuil 5 kebajikan akan segera membuatmu menyesal. Murphy ikut tertawa. Dasar badut. Kau tidak tahu batasanmu, dasar idiot bodoh. Harvey menoleh untuk melihat Sharon dan Murphy, yang wajahnya penuh dengan kebanggaan. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakan apa-apa agar kalian bisa sedikit tenang. Katanya. Tapi karena kalian ingin mati begitu buruk, aku akan biarkan kalian mencoba sesuatu. Pedang ini memang milik kepala instruktur. Mata kerumunan berbinar mendengar kata-kata itu. Apapun yang berhubungan dengan kepala instruktur pasti memiliki nilai yang luar biasa. Beberapa saat lalu, semua orang masih tidak percaya. Tapi setelah mendengar pernyataan Harvey, mereka mulai yakin dan percaya. Lagi pula, Harvey dengan gigi menawar benda itu. Beberapa Taipan yang sebelumnya enggan menawar karena takut pada otoritas Sharon kini sangat menyesali keputusan mereka. Pedang rusak ini memang milik kepala instruktur, dan ini satu-satunya yang dia miliki. Tidak ada makna lainnya. Ini hanyalah sampah yang dibuang oleh kepala instruktur setelah rusak dalam pertempuran Euro-Amerika. Siapa sangka ada orang yang begitu tak tahu malu mengambil ini. Kalian pikir bisa meminta apa saja kepada kepala instruktur, hanya dengan sampah ini. Lelucon macam apa itu? Coba pikir sebentar. Kau pikir bisa meminta sesuatu darinya dengan pedang rusak? Berhentilah bermimpi. Kau hanya bisa membawa pedang ini pulang sebagai koleksi. Lagi pula, ini senjata yang telah membunuh banyak orang. Melihat dari tubuh kurus keringmu, jangan salahkan kepala instruktur kalau kau jadi serak karena aura membunuh dari benda ini. Harvey tetap tenang. Dia memiliki banyak hal, jadi untuk apa memikirkan pedang rusak? Dia hanya ingin mencegah kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam melakukan hal semacam itu dengan menawar. Tapi karena kuil 5 kebajikan berpihak pada mereka,
Harvey tidak keberatan membongkar nilai pedang rusak itu. Setelah mendengar kata-kata Harvey, semua orang saling bertukar pandang dengan tidak percaya. Bab 2587. Kuil 5 Kebajikan sebelumnya mengumumkan bahwa pedang patah itu bisa digunakan sebagai sinyal untuk bertemu dengan kepala instruktur. Namun sekarang, Harvey mengatakan bahwa benda itu sama sekali tidak berguna. Jika dia hanya bercanda, tentu saja tidak akan ada yang mempercayainya. Tapi kali ini, Harvey mengemukakan argumen yang sangat masuk akal hingga membuat semua orang mempercayainya. Seperti yang dikatakan Harvey, jika pedang ini tidak bisa digunakan untuk mengajukan permintaan kepada kepala instruktur, maka benda itu hanya akan menjadi barang koleksi. Bagaimanapun, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepala instruktur pasti tak ternilai harganya. Namun begitu, 600 juta dolar untuk sebuah barang koleksi tetap saja harga yang terlalu mahal. Sharon sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia diliputi rasa tidak percaya. Di belakang panggung, TL terdiam membeku sebelum akhirnya menjatuhkan cangkir tehnya ke lantai. Ekspresi terkejut tergambar jelas di wajah cantiknya saat itu. Memang benar, seseorang telah mengambil pedang panjang yang sudah rusak dari medan perang sebelum menjualnya ke kuil 5 Kebajikan. Orang asing itu mengklaim dengan penuh keyakinan bahwa benda itu bisa digunakan untuk mengajukan permintaan apapun kepada kepala instruktur yang legendaris. Karena kepala instruktur terlibat dalam masalah ini, kuil 5 Kebajikan pun akhirnya mempercayai perkataan tersebut begitu saja, tanpa berusaha membuktikan kebenarannya. Namun kini, saat direnungkan, kata-kata Harvey terdengar sangat masuk akal. Seorang kepala instruktur yang tinggi dan perkasa tidak mungkin begitu saja mengabulkan permintaan hanya karena disodori pedang yang rusak. Dengan kekuatan sebesar itu, lambangnya tentu bukan sesuatu yang sepele seperti pedang yang hancur ini. Sharon dengan cepat sadar kembali. Dia menatap Harvey dengan tajam, matanya dingin. Berhenti bicara omong kosong, Harvey. Teriaknya marah. Kau tahu apa arti dari kepala instruktur? Kau tahu berapa lama pedang patah ini sudah bersamanya? Kalau kau tahu, kau tidak akan mengatakan hal-hal bodoh seperti ini sekarang. Dengan pedang ini, kepala instruktur akan menjadi milik kami. Kalian para kultivator rendahan hanya bisa menyembahnya saat melihatnya. Dengar baik-baik. Kalau kau bisa membuktikan bahwa pedang ini bukan lambang milik kepala instruktur, aku akan dengan senang hati berlutut dan meminta maaf padanya sekarang juga. Harvey memandang Sharon dengan tenang. Dengan betapa seringnya dia memuji identitas Sharon yang lain, ia hampir tak tahan untuk terus mengejeknya. Aku tidak butuh bukti apapun. Jawabnya datar. Karena aku adalah kepala instruktur itu sendiri. Itu bukan lambangnya karena aku yang mengatakannya. Mengerti? Pernyataan itu mengejutkan semua orang sampai benar-benar terpana. Semua orang menatap Harvey, penuh dengan ketidakpercayaan. Pemimpin cabang York dan Prince York adalah identitas dari kepala instruktur legendaris. Jika itu benar, maka perkataannya juga benar dan pedang patah itu memang tidak berguna. Bahkan Teal, yang berada di belakang panggung dengan aman, gemetar kebingungan mendengar pernyataan Harvey. Bahkan sebagai wanita berpangkat tinggi, ia hanya bisa mengagumi kepala instruktur dari kejauhan. Namun pria yang selalu memanfaatkan wanita untuk meraih kekuasaan ini justru mengaku sebagai kepala instruktur dengan penuh percaya diri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bab 2588. Keheningan panjang terjadi, hingga akhirnya dipecahkan oleh ejekan sinis dari Murphy. Apa ini? Kalian semua benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan orang ini. Biar aku beritahu sesuatu. Aku pernah melihat foto kepala instruktur saat aku berada di kantor putri tertua di Kekaisaran yang tak pernah terbenam. Meski aku hanya bisa melihat setengah wajahnya, dia tampak gagah dan heroik dalam seragamnya. Dia punya aura pria yang bisa membuat seluruh umat manusia terpana hanya dengan lambaian tangannya. Lihat orang ini. Dia masuk ke sini hanya karena wanita di sampingnya. Berdasarkan informasi yang kumiliki,
Yang disebut Prince York atau pemimpin cabang York ini hanyalah pria yang menggunakan wanita untuk naik pangkat. Dia jadi Prince York hanya karena naik melalui posisi istrinya sebagai kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin. Dia jadi pemimpin cabang York karena dulunya dia adalah pengawal Kate Walker sebelum diangkat oleh wakil pemimpin cabang Walker. Terus terang saja, dia ini hanya pria simpanan yang pandai memanfaatkan wanitanya. Betapa lucunya. Aku tak percaya kalian semua termakan kebohongannya hanya karena dia bicara begitu saja. Pertama-tama, dia bahkan tidak tampak seperti seseorang yang bisa bertarung. Semua orang mulai merenungkan logika Murphy, dan segera merasa lega. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Evans. Kau bisa melihat kebohongannya dalam sekejap. Kami pasti terlalu berpikir keras. Tak mungkin kepala instruktur legendaris itu muncul di hadapan kita. Selain itu, kepala instruktur telah meraih banyak pencapaian hebat dalam hidupnya. Auranya saja pasti bisa mengguncang langit. Tapi orang ini tidak punya aura seperti itu. Aku yakin. Benar. Dia hanya menggunakan wanita untuk naik kekuasaan, tapi merasa seperti seorang juara. Pastinya kepala instruktur akan dikawal oleh anak buahnya. Kenapa kau tak membawa siapapun? Setidaknya berpura-puralah kalau kau adalah dia, Harvey York. Apa kau pikir kami benar-benar bodoh? Lagi pula, kami dengar Vince York yang dikabarkan sebagai kepala instruktur. Kau bahkan tak pantas disebut begitu. Benar. Pergi dari sini. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan Leslie menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia ragu untuk berkata apapun dan terus diam. Beberapa anggota keluarga Clark mengerutkan kening. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tak berani buka suara. Harvey tetap tenang dan sama sekali mengabaikan semuanya. Itu saja yang ingin aku katakan. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Ujarnya dengan tenang. Kalau kalian benar-benar menganggap pedang rusak itu sebagai tanda berharga, silakan coba. Harvey berbalik dan pergi. Lagi pula, aku bukan orang yang mempermalukan diri sendiri. Dia tahu betul bahwa semua orang di aula aksi cukup cerdas. Mungkin tak ada yang percaya bahwa dia adalah kepala instruktur. Tapi mereka pasti mengerti bahwa pedang itu tidak memiliki makna khusus. Singkatnya, barang senilai 600 juta dolar itu telah kehilangan semua nilai dan efek imajinatifnya. Harvey dan Leslie kembali ke suite presiden setengah jam kemudian. Wajah Leslie menunjukkan ekspresi aneh saat memasuki ruangan. Dia ragu untuk mengatakan sepatah kata pun. Toby mengetuk pintu sebelum menatap Harvey, menunjukkan ekspresi yang sama anehnya seperti Leslie. Harvey lalu melirik Leslie, diam. Bab 2589. Toby, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak sebelum masuk. Jangan salahkan Leslie, saudara York. Bahkan jika dia tidak memberitahuku, dengan kemampuanku, aku tetap bisa menyelesaikannya besok pagi. Lagi pula, dia sebenarnya tidak menjualmu. Harvey terkekeh. Kamu terlalu baik. Dia hanya memberitahumu semuanya demi kebaikanku sendiri. Aku bisa memahami itu, jadi aku tidak akan menyalahkannya juga. Bagus. Toby menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu merenung sejenak. Saudara York. Karena kita sudah seperti keluarga, mari kita jujur satu sama lain. Apakah kamu benar-benar kepala instruktur legendaris itu? Tanyanya dengan pelan. Bolehkah kamu memberitahuku? Aku hanya perlu memastikannya. Jika memang benar, aku akan bisa melakukan apapun yang kuinginkan di Hong Kong. Melihat ekspresi Toby yang penuh semangat, Harvey menjawab dengan tenang. Apa gunanya tahu apakah aku dia atau bukan? Apakah itu benar-benar penting? Jadi bagaimana kalau aku iya? Dan bagaimana kalau aku bukan? Yang penting, semua orang tahu bahwa pedang patah itu bukanlah lambang khusus seperti yang dibesar-besarkan. Pedang itu tidak bisa digunakan untuk meminta apapun dari kepala instruktur. Itu saja kan? Toby memikirkan situasinya sejenak sebelum menepuk pahanya. Langkah yang cerdas, saudara. Dengan begini, makna dari pedang patah itu benar-benar, jika begitu,
bahkan jika orang-orang dari Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam menemukan kepala instruktur, setidaknya dia akan waspada dan tidak kaget. Saudara York, perkataanmu benar-benar menyelamatkan reputasi orang-orang di negara H. Kalau tidak, mengingat cara kepala instruktur yang tidak pernah menarik kembali ucapannya, dia akan berada dalam masalah besar jika para bangsawan dari negara itu benar-benar datang membawa lambang yang katanya sakral itu. Sayangnya, perkataanmu malah berdampak negatif terhadap reputasimu. Orang-orang mulai menyebarkan kabar bahwa kamu hanyalah penipu dari negara besar H. Mereka bahkan mulai mengatakan bahwa identitasmu sebagai pangeran dan pemimpin cabang itu palsu. Harvey menyeruput tehnya, tak terganggu. Jadi, menurutmu bagaimana? Mata Toby bersinar. Ia menepuk bahu Harvey dan tertawa terbahak-bahak. Siapapun kamu sebenarnya, kamu telah membantu memulihkan reputasi keluarga Clark dan mempermalukan keluarga Evans pada saat yang sama. Bahkan jika kamu hanya seorang komandan, kamu tetap saudaraku. Harvey tersenyum, tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin melanjutkan percakapan, karena menurutnya tidak ada gunanya. Toby jelas tidak bisa percaya bahwa Harvey adalah kepala instruktur legendaris itu. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang akan percaya. Namun yang nyata tetaplah nyata. Dengan identitasnya, Harvey tidak peduli untuk menjelaskan lebih lanjut. Toby lalu mengganti topik. Kamu sangat berani hari ini, Saudara York, tapi sekarang kita punya masalah, kamu telah menyinggung kuil 5 kebajikan. Kamu bertarung melawan gadis itu. Semua orang di Hong Kong dan Las Vegas tahu bahwa Vince selalu tertarik padanya. Bahkan jika kuil 5 kebajikan memaafkanmu, belum tentu Vince York akan melakukan hal yang sama. Oh, bukankah Vince bersama Scarlett? Kenapa dia juga mengincar Teal? Bibir Harvey melengkung membentuk senyuman sinis. Apakah kuil 5 kebajikan adalah harem miliknya? Jangan katakan hal seperti itu. Toby berdiri dengan cemas, terkejut. Setelah memastikan tidak ada yang mendengarkan, dia menghela napas lega. Meskipun keluarga York Hong Kong adalah raja sejati Hong Kong dan Las Vegas, kuil 5 kebajikan memiliki pengaruh besar atas Southlight dan wilayah sekitarnya. Gelar sebagai tempat pelatihan bela diri suci bukan hanya sekadar nama, kamu tahu. Kamu tidak hanya bertarung melawan Teal, tapi juga merusak reputasi mereka dengan serius. Kedua hal itu saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat membencimu. Bab 2590. Toby mengernyit. Kamu harus mengisolasi diri selama beberapa hari ke depan. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, kalau kuil 5 kebajikan menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan melawanmu. Sejak Scarlett gagal mengambil alih keluarga Hamilton, mereka menyimpan dendam terhadapku. Insiden ini tidak mengubah apapun. Dalam waktu dekat, kita akan bertarung lagi. Itulah sebabnya aku tidak keberatan mencari kesempatan untuk lebih tidak menghormati kuil 5 kebajikan. Pertunjukan malam ini baru permulaan. Toby terdiam sebelum menggeleng keras. Kamu seharusnya tidak bertindak ceroboh seperti ini, saudara. Kuil 5 kebajikan bukan hanya kelompok keuangan atau keluarga biasa. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan mereka. Setidaknya untuk saat ini, dengan pengaruhmu di Hong Kong dan Las Vegas, kamu belum bisa menandingi mereka. Toby berusaha sekuat tenaga meyakinkan Harvey. Dari segi kekuatan, Harvey memang masih lemah jika dibandingkan dengan kuil 5 kebajikan di Hong Kong dan Las Vegas. Lagi pula, dia bahkan belum sebulan berada di sana. Tidak mungkin dia bisa melawan kuil dalam waktu sesingkat itu. Ayahku benar, Tuan York. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Leslie tampak khawatir. Mereka tidak hanya mampu bertarung, tetapi juga memiliki otoritas dan pengaruh yang luar biasa. Kudengar guru besar kuil 5 kebajikan, Eva Burke, hampir berusia 100 tahun. Konon, kekuatan bertarungnya setara dengan dewa perang di puncaknya. Dia praktis tak terkalahkan. Dia juga bersaudara angkat dengan Nenek York. Mereka sangat dekat. Jika kamu melawan kuil 5 kebajikan, itu berarti kamu memaksa keluarga York Hong Kong untuk berperang total. Leslie tampak semakin cemas.
Kamu pasti mengerti konsekuensinya jika kamu memprovokasi dua kekuatan besar di Hong Kong dan Las Vegas. Apakah kuil 5 kebajikan benar-benar sekuat itu? Harvey mengernyit. Tentu saja. Toby menghela napas. Ada kekuatan besar yang mencoba menyerang kita, saat dinasti jalinan masih berdiri. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Guru besar Burke, saat berada di puncaknya, membunuh 2 dewa perang dari berbagai negara dan 4 King of Arms. Karena dia, dinasti jalinan bertahan selama belasan tahun lagi. Bahkan, jika bukan karena kaisar terakhir yang begitu putus asa, dinasti itu mungkin masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Selama beberapa dekade terakhir, guru besar Burke mengasingkan diri untuk melatih dirinya. Jika bukan karena itu, hanya akan ada satu kekuatan yang menguasai seluruh Southlight, termasuk Hong Kong dan Las Vegas. Leslie menunjukkan ekspresi getir. Tuan York, terkadang lebih baik mundur. Jika kamu melampiaskan amarahmu sekarang, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Aku punya saran. Sebaiknya kamu minta maaf kepada kuil 5 kebajikan atas apa yang terjadi malam ini. Tapi kita pasti akan menuntut balas atas apa yang mereka lakukan, dan itu akan segera terjadi. Harvey tersenyum tanpa menjawab, memilih meneguk teh hitam pahitnya. Ding! Ponsel Toby bergetar saat itu juga. Dia memberi isyarat minta maaf sebelum mengangkat panggilan. Beberapa saat kemudian, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Maksudmu pedang patah milik kepala instruktur yang dimenangkan oleh Murphy dan Sharon? Harvey terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Setelah menyelesaikan pembayaran, Sharon langsung pergi bersama Murphy. Sebelum keduanya sampai sejauh 1 mil dari Hotel Three Seasons, beberapa pria kekar berjas muncul di lampu merah.